Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Okeners dimanapun kalian berada. Apa kabarnya sore ini? Kali ini gue David Andi Wijaya barengan teman gue Umri Afijal bakal ngebahas tentang peluang kerja keperawatan setelah mahasiswa lulus perawat itu di mana aja. Nanti di video kita kali ini bakal kita jelasin tempat-tempat atau ranah-ranah harus kemana sih mahasiswa keperawatan itu bekerja setelah dia lulus, ya kan? ya, jadi yang tempat-tempat yang orang nggak disangka-sangka ternyata perawat tuh bisa kerja loh di situ gitu. Oke, kita akan jelasin. Tapi sebelum kita jelasin atau sebelum video kita lanjut, jangan lupa gue ingetin lagi buat kalian semua, like, share, komen, dan subscribe video kita ya, biar kita berdua lebih semangat buat video-video di channel kita Okeners menjadi video-video yang mengedukasi, menginspirasi, dan juga mendidik atau membuat faedah bagi masyarakat luar. Baik, Bung Umri, ini kita ngomong-ngomong tentang ranah kerja mahasiswa keperawatan, khususnya D3, S1 atau nurse lah ya. Setelah lulus tuh mereka harus kemana nih? Kira-kira kemana nih Bung Umri? Kemana ya? Kalau pengalaman kita dulu ya Kang ya. Tadi setelah lulus ini mau kemana ya? Ternyata pikiran kita itu cuma di rumah sakit, ya perawat itu kerjanya di rumah sakit saja. Emang benar sih, kalau emang perawat itu tugas utamanya atau yang banyak diperlukannya itu cuma di rumah sakit, klinik, atau enggak puskes. Ya padahal sekarang itu undang-undang sudah mengatur tuh kalau nggak salah perawat juga bisa buka praktek mandiri ya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah kita udah terbitlah undang-undang untuk melindungi perawat bahwa perawat itu bisa buka praktek mandiri. Tuh buat sobat-sobat oke di luar sana yang masih mahasiswa, jangan khawatir deh, dicari tahu informasi-informasi tentang undang-undang keperawatan yang membuka praktek mandiri itu sekarang sudah ada kok. Tinggal kemana kita harus mengurus izin-izinnya ya. Untuk adik-adik atau calon perawat juga jangan takut kalau setelah kuliah perawat itu bisa kerja atau enggak. Nggak ada ceritanya perawat itu nggak kerja kan? Benar. Nggak ada ceritanya setelah lulus kuliah keperawatan dan dia nganggur nggak kerja. Karena menurut gua kuliah keperawatan itu adalah kuliah yang khusus gitu ya, dengan jurusan khusus. Jadi begitu lulus juga sudah ada lahannya di mana-mana harus bekerja gitu. Mungkin yang pertama bisa kita bicarakan itu peluang kerja di rumah sakit ya Bung. Untuk ya biasa lah syarat-syarat kerja di rumah sakit itu bagi seorang perawat itu yang pertama mungkin kita harus punya STR. Jangan lupa STR itu penting karena STR itu adalah nanti yang bakal apa ya melindungi kita dalam segala tindakan kita selama bekerja ya. Ya jadi kita kelompokin aja kan apa namanya, setelah kerja itu mungkin kita bagi pertama mau kemana, mungkin di rumah sakit atau klinik atau puskes. Karena itu adalah ranah yang pokok ya, ranah kerja pokok kita yaitu di rumah sakit, swasta maupun pemerintah, klinik, baik klinik swasta ataupun pemerintah ya. Kalau pemerintah puskes lah ya contohnya ya. Nah terus yang kedua bisa juga nih kita lari ke perusahaan. Iya benar. Itu ada namanya K3, kesehatan selamatan kerja. Itu peluang bagus itu untuk adik-adik semua untuk bisa menjadi petugas kesehatan selamatan kerja di perusahaan. Cuman itu harus ada pelatihan berapa bulan dulu kan untuk menjadi pegawai K3 itu. Dan biasanya pelatihan itu yang mengadakan ya perusahaan yang mau menerima dia juga ya. Perusahaan itu dengan kolaborasi dengan bagian pelatihan untuk K3-nya itu. Dan itu gajinya lumayan ada deh. Iya, gaji untuk perawat di perusahaan itu biasanya lebih besar. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan pemerintah ya BUMN atau perusahaan swasta di bagian klinik perusahaannya atau di K3-nya kesehatan keselamatan kerja gitu. Kalau di ring itu nih kira-kira aja misalnya antara 3 sampai 7 kan dapat ya. Wow, 3 juta sampai 7 juta lumayan kan ya. Sehat ya. Tuh, jadi jangan khawatir.
biaya kuliah mahal, jangan khawatir nanti kuliah. Memang stigma yang selama ini kita terima gaji perawat itu kecil ya. Tapi kita nggak bisa nggak bisa menerima stigma begitu aja. Tergantung kita pemilihan tempat kerja kita juga kan. Benar-benar. Untuk di Lampung sama di Jakarta kan juga beda. Biasanya UMR ya, terkait UMR tuh soal gaji itu biasanya beda. Itu untuk yang di perusahaan tuh ya, adik-adik bisa diterima nih masukan kita nih. Terus selanjutnya ada di kantor BPJS. Kantor BPJS itu untuk verifikatornya aja ya, untuk bagian verifikasi pendataan peserta BPJS itu biasanya juga gajinya besar loh. Ya itu perlu perawat juga kan. Kenapa perlu perawat? Karena untuk diagnosa penyakit ini harus dapat obat apa, ya itu kan di ranah perawat ada pelajarannya itu kan. Makanya di kantor BPJS itu perlu perawat untuk menjadi pegawainya itu kan. Benar. Jadi itu lagi sekali lagi tidak melulu kita harus kayak ke rumah sakit atau apa, di kantor BPJS sebagai verifikator aja juga membutuhkan tenaga seorang perawat gitu loh. Di angkatan gue sendiri itu hampir 20-an kan kantor BPJS. Banyak juga ya. Itu tadi di kantor BPJS. Selanjutnya ada di PMI ya, benar. Di PMI ini ya mungkin salah satu tugas pokok perawat juga ada di situ ya, sesuai dengan tupoksi mereka, mungkin di bagian pengambilan darah. Ya, makanya bukan hanya analis kan sebenarnya, PMI itu lebih ke analis kesehatan. Cuman beberapa kantor PMI itu juga mengambil perawatan. Ya kayak pernah ada di salah satu PMI di Provinsi Lampung itu petugasnya juga banyak perawatnya juga kok. Kalau saya ada 3 ya, perawat di PMI. Terus selanjutnya di BKKBN. Ya. Di BKKBN ini gue pernah waktu kuliah itu jadi berkecimpung juga di dunia BKKBN. Itu gue waktu kuliah itu jadi anggota generasi remaja. Ada generasi remaja yang kita di situ ada mempelajari tentang trias KRR lah, kesehatan reproduksi remaja. Gitu. Jadi ada mengetahui tentang gimana cara menghindari nafsa, menghindari seks bebas, segala macam di situlah. Dan di BKKBN itu biasanya yang dibutuhkan untuk seorang perawat itu adalah penyuluh. Untuk promkes kesehatan. Benar. Cuma kan BKKBN itu jatuhnya instansi pemerintah ya Bu ya. Tapi mungkin dia lebih ke PNS atau pegawai honor untuk di BKKBN. Benar, ada jalur untuk ke sana gitu. Dan selain rumah sakit umum, klinik umum, ini yang kayak kita berdua sekarang jalani pekerjaan itu di rumah sakit jiwa, yaitu rumah sakit rujukan khusus di rumah sakit jiwa daerah Provinsi Lampung. Karena banyak ini kan yang nganggap untuk rumah sakit jiwa itu emang ada pelatihan khusus enggak sih? Oh iya, kadang ada pertanyaan seperti itu ya. Ternyata emang kita kan dari kuliah udah ada kuliahnya untuk penanganan pasien jiwa. Jadi kuliah keperawatan itu sebenarnya lengkap, dari keperawatan bedah, keperawatan umum, keperawatan anak, maternitas, dan jiwa juga ada. Jadi kita kalau mau ngambil khusus untuk perawatan jiwanya ada, kita lanjut ke S1 nurse, juga nanti lanjut ke S2 ya, perawatan jiwa ya, spesialis perawatan jiwa gitu. Tapi walaupun kita belum ngambil ke sana, lulus D3 juga, kita mau mencoba bekerja di rumah sakit jiwa juga bisa sebagai tenaga honorer ataupun PNS gitu. Ada lagi Bu? Gimana? Yang jarang ini? Panti Werda atau Panti Jompo. Ya, jadi kan ada juga tuh pelajaran kita kan, gerontik keperawatan gerontik untuk orang tua atau lansia. Jadi di keperawatan gerontik ini nanti kalian bisa terjun kerja ke Panti Werda atau ke panti-panti jompo kalau ada klinik-klinik swasta khusus panti jompo ya, Bang Umri ya. Terus ada lagi di dinas kesehatan.
Cuma untuk ke dinas kesehatan ini sekali lagi karena dia instansi pemerintah, mungkin bisa melalui jalur PNS atau tenaga honorer ya. Ini mungkin bisa juga di dinas kesehatan ini jatuhnya dia sebagai penyuluh juga ya. Penyuluh, verifikator untuk yang PNS perawat untuk naik pangkat kan ada dari perawat juga. Iya benar. Banyak sih tugasnya untuk perawat di sana. Ya kalau orang gaji sesuai golongan PNS gitu. Dan apalagi nih Bung, ada lagi nggak? Ada yang sekarang lagi booming itu Bung, program Nusantara Sehat. Untuk perawat yang di tempat-tempatnya kosong. Iya benar. Itu lumayan Bung, kalau kita masih muda atau masih belum berkeluarga, nggak usah takut kita untuk kemana-mana. Benar. Karena selain pengalaman yang kalian dapat itu, kalau kalian masih muda, saran dari kita berdua, teruslah mencoba. Dimanapun ada peluang, dimanapun ada kesempatan, ikutin aja kayak dari program Nusantara Sehat ini. Pemerintah ya, program Kementerian Kesehatan itu untuk menyalurkan tenaga kesehatan ke pelosok-pelosok Nusantara. Di sana kalian bakal menjadi mantri-mantri atau perawat-perawat hebat deh, yakin. Nah, di sana juga gajinya juga lebih dihargai itu. Bener. Misalnya 2 kali lipat dari gaji PNS biasa sebenarnya. Belum lagi ada tunjangan makan atau tempat terpencil biasanya. Makanya cobain nanti Nusantara Sehat. Ada linknya nggak kira-kira? Biasanya ada di website. Dia buka langsung gitu. Oke, nanti kita bantu ya, kita bantu, kita kasih link-linknya kemana harus kalian cari tahu program tersebut ya. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir mungkin ini yang jarang orang tahu itu Kementerian Olahraga. Kemenpora ya. Iya, jarang denger kan. Iya. Mungkin bisa jadi ya untuk tim-tim tenaga kesehatan, atlet ya. Iya, atlet karena banyak event dari Kementerian Olahraga itu kayak kemarin ada SEA Games atau Asian Games. Nah itu perlu banyak tenaga perawat untuk dijadikan tim kesehatannya dulu. Biasanya kalau di event-event seperti ini justru ada fee yang besar gitu ya. Iya. Selain itu jalan-jalan gratis kita bisa kemana-mana ya. Tapi harus ingat skill selama kuliah kalian itu skill harus terus diasah. Karena skill itu nanti yang bikin orang yakin dan percaya bahwa kalian memang perawat yang profesional untuk di bidang ini gitu. Tapi selain itu semua Bung, nggak menutup kemungkinan perawat ini membuka praktek mandiri. Iya, yang tadi di awal. Iya, jadi buka klinik di rumah, atau home care gitu, bener. Dan itu juga kita kalau kita bisa buka klinik mandiri itu biasanya sebuah kepuasan tersendiri gitu kan. Jadi selain kita bermanfaat untuk orang atau masyarakat sekitar, kita juga nggak harus bekerja ke tempat orang, nggak kita seberapa pun penghasilannya ya kita bosnya gitu. Iya. Oke. Demikian lagi alur atau peluang kerja di mana aja seorang mahasiswa keperawatan bisa kerja setelah dia lulus dari kampus gitu. Jadi jangan bingung, jangan takut nggak punya pekerjaan setelah lulus perawat. Sampai di sini dulu karena sudah sore, sudah azan maghrib. Nanti kita lanjutin di video-video selanjutnya. Apa aja yang bakal kita share, apa aja yang bakal kita kasih tips-tips, apa aja yang bakal kita buatkan videonya gitu ya di channel kita di Okeners. Pantengin terus, tonton terus, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Demikian kita berdua, saya David Andi Wijaya dan saya Bri Afrizal. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Okeners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.